Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya, qadibillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, qadibillah, fi hadhil lailah, malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada ayat 6 ya. Jadi pada ayat 1 sampai 5 itu berisi tentang pemaparan ayat-ayat kauniyah gitu ya. Ayat-ayat yang terkait dengan alam. Sehingga kemudian tidak ada yang kita ucapkan kecuali subhanallah. Karena perintah Allah di ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Artinya alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan ukurannya, dengan batasan-batasannya, dengan bagian-bagiannya, dan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala demikian rupa, baik yang terkait dengan diri kita atau yang terkait dengan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertasbih. Bertasbih itu maksudnya bagaimana? Kita sucikan Allah. Ayat kauni itu menunjukkan bahwasanya Allah itu esa. Allah itu satu. Tidak ada sekutu. Subhanallah. Maha suci Allah dari yang namanya syarik atau sekutu. Enggak mungkin. Tidak ada yang namanya pasangan bagi Allah, tidak ada. Yang semisal dengan Allah juga tidak ada. Allah satu-satunya, dan Allah maha sempurna. Nah, di ayat yang ke-6, ikhwati fillah, Allah nyatakan sanuqri'uka fala tansa. Nah, ini beralih dari ayat kauniyah menuju ayat Qur'aniyah atau al-ayat al-matluwah. Kalau kemarin al-ayat al-mar'iyah yang dilihat oleh mata. Kalau sekarang ayat-ayat yang dibaca. Dilihat mata juga ya. Tapi yang ada tulisannya yang dibaca. Allah katakan sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Sanuqri'uka ai sanaj'aluka ya Muhammadu qari'an. Sanuqri'uka, akan kami jadikan engkau qari. Qari, apa qari? Orang yang membaca sekaligus hafal. Jadi mendengar langsung hafal, langsung bisa membacakan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tansa, dan engkau tidak akan pernah lupa apa yang engkau baca, apa yang engkau hafal. Inilah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca surat apa? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Nah, di antara dada lapang itu apa? Bisa menerima Al-Quran minal awal hatta al-akhir, min suratul Fatihah hatta suratin Nas. Hafal di luar kepala, bukan di luarnya, bukan ya. Artinya ya melekat dengan diri beliau. Kalau pengen lihat Quran, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanuqri'uka fala tansa. Nah, ini kemudian pelajaran buat kita.
Artinya apa? Kalau orang hafal itu atas izin Allah. Kalau antum pengen hafal, deket-deket sama Allah. Kenapa? Sanuk beri buka. Jangan aktivitasnya menghafal Quran, tapi jauh dari Allah. Kalau orang Padang bilang barek kok. Itu berat. Angel kalau orang Jawa bilang. Abot. Susah. Makanya harus mendekat kepada Allah. Ada sahabat yang terkenal kalau malam qiyamul lail baca Quran satu Quran. Siapa dia? Khalifah yang ketiga. Siapa? Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah, atau ma syabi'at min kalamillah. Kalau hati-hati kita ini bersih, kalau hati-hati kita ini bening, suci, maka tidak akan pernah kenyang dari kalamullah. Jadi baca Quran, menghafal Quran, mengaji Quran, menyampaikan Quran, nggak pernah bosan. Makin nikmat. Tapi syaratnya apa? Hatinya bersih. Jadi malasnya hilang. Tapi kalau dikotori hatinya, jiwanya dikotori, ya siap-siap aja bawaannya males. Karena Quran nggak mau tinggal. Ya. Jangan duakan Quran dengan yang lain. Jangan satukan Quran dengan dosa. Jangan dikumpulkan dengan dosa. Lari dia, nggak mau dia. Makanya Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya. Siapa? Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in ansu ihifzi fa'ausani apa? Antarkil ma'asi. Jadi kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i loh ya. Imam Syafi'i hafal Quran umur 9 tahun. Masih kecil sekali. Masih SD kelas 9 berapa? Kelas 3 ya? Kelas 3. Sudah hafal Quran. Hafalannya kuat, tapi masih ngadu juga kepada gurunya. Saya mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka fa'usani bitarkil ma'asi, antarkil ma'asi. Dia wasiat kepadaku untuk menjauh dari yang namanya maksiat. Oke ya, jangan duakan, jangan dikumpulkan. Dia nggak mau diduakan. Baik, jadi intinya Allah lah yang menanamkan Quran di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat Quran itu betah karena Allah yang naruh. Ibarat bejana, ini bejana yang bersih. Nah kalau bejananya kotor, nggak mau dia, nggak pas. Oke ya, sanukri'uka fala tansa, dan tidak akan pernah lupa, lengket hafalannya. Illa masya Allah. Nah ini ada dua makna. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Kalau Allah ingin melupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran, Allah bisa. Kalau Allah mau. Ini mananya ya. Kalau Allah mau, tapi dilakukan enggak? Tidak. Tetap hafalannya kuat sampai akhir. Tapi bukan tanpa usaha loh ya. Nabi ketika turun Al-Quran, itu Nabi itu sampai ngikutin. Sampai diingatkan oleh Allah dalam surat apa itu?
surat apa? Al-Mudaththir. Apa ayatnya? Ya, awalnya Al-Mudaththir. Yang terkait dengan Quran. Yang di bawah, ayat yang agak di bawah. Bukan itu Al-Muzammil, akhi. Yang di bawahnya. Apa ayatnya? Al-Mudaththir. Terus yang awal halaman pertama itu kan tengah dia kan? Ayo. Iya, sebelumnya. Iya, sebelumnya. Summa inna alaina bayan. Ya, sebelumnya. Fattabi Qur'ana. Wala. Ayo ayatnya. Wala. Sebelumnya lagi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sebelumnya wala ta'jal. Nah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi ini. Jadi Nabi itu setiap Jibril datang menyampaikan Quran, Nabi itu langsung ngikutin Jadi dibacakan langsung mulutnya itu ngikutin. Maka diingatkan oleh Allah, la tuharrik lisanak. Jangan kamu gerak-gerakkan lisanmu. Lita'jala bihi, untuk mengejar gitu. Jadi Jibril menyampaikan dikejar sama Nabi, takut lupa. Maka Allah janjikan inna alaina jam'ahu wa qur'an. Jadi akan kami kumpulkan. Itu tanggung jawab wahai Muhammad wa qur'anah, dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Selesai dibacakan baru ikuti. Artinya setelah selesai baru baca. Dan summa inna alaina bayana. Semuanya akan menjadi jelas bagimu. Itu tanggung jawab kami. Itu janji Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun begitu tetap beliau berusaha. Kalau ini usaha yang kemudian diingatkan Allah, jangan begitu caranya. Bacanya setelah selesai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam setiap kesempatan. Lagi kayak begini misalnya disampaikan Quran. Tadi turun ayat ini dibacakan. Nanti ketika salat 5 waktu dibacakan. Ketika salat malam dibaca. Seperti itu. Dan khusus di bulan Ramadan beliau setoran dengan malaikat Jibril. Ibaratnya antum kalau Ramadan kumpulin itu semua. Gitu ya. Bahkan di akhir usia beliau setorannya 2 kali dengan Jibril alaihis salam. Nah, itu pun ditularkan kepada para sahabat. Sahabat itu juga sama, setoran ke Nabi. Sahabat yang terkenal dengan setorannya kepada Nabi itu adalah sahabat Zaid bin Thabit. Yang terakhir melakukan setoran dengan Nabi namanya Ardul Quran. Al-Ard. Kalau Ma'rid artinya pameran. Kalau ard artinya ditunjukkan ke Nabi. Baik, sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tapi ternyata hafalan Quran ini tetap ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan pernah lupa. Ini makna pertama. Ada makna kedua. Fala tansa illa ma Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Artinya ada ayat-ayat yang Allah kemudian hapus, ya. Kalau dalam ulumul Quran namanya naskhul ayat. Menasah. Jadi ada ayat-ayat yang kemudian tidak dibacakan. Paham? Tapi sedikit sekaliannya, beberapa ayat saja. Nabi dilupakan. Stop. Ini jangan dibaca.
Ada. Ini mana illa masya Allah. Kenapa hukumnya diganti? Ini kan hukumnya. Kalau hukum berganti itu nggak masalah. Tapi kalau akidah tidak mungkin. Makanya nasakh itu hanya dalam hukum. Dalam akidah tidak mungkin. Allah satu selamanya satu. Apalagi kisah. Ada nggak kisah dihapus? Oh ini salah nih, nggak ada. Ini nggak update, nggak ada. Kisah ya kisah, akidah ya akidah. Tapi kalau hukum ada kemungkinan diganti. Dulu hukum begini diganti begini. Contohnya apa? Dulu orang hamil iddahnya itu 1 tahun, ya kan? Orang-orang meninggal, afwan. Kalau ditinggal meninggal itu iddahnya 1 tahun, ya kan? Ghairu ikhraj, nggak boleh keluar. Kemudian diganti dengan iddah selama berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Afwan, yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi kalau janda suaminya meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau duda ditinggal istrinya, nggak pakai iddah, antum janganlah ya. Ada orang istrinya meninggal, 5 menit berikutnya nikah, boleh. Tapi nggak elok, nggak pantas. Belum tanahnya nutup, kok sudah nikah lagi? Masih merah tanahnya, besok sudah akad nikah, ya boleh. Kata mertuanya, kata besannya, tega betul ini anak mantu, ya. Tanah masih merah. Itu contoh ayat nasakh ya. Ayatnya tetap dibaca, cuma hukumnya yang diganti. Ada ayat yang kemudian dihilangkan, hukumnya juga dihilangkan. Itu ayat apa? Ayat apa yang hilang dua-duanya? Ayat apa? Lupa saya. Ada yang dihilangkan tapi hukumnya tetap berlaku. Ayat apa? Ayat rojam. Apa rojam? Ada orang sudah pernah menikah, berzina, dihukum rojam. Ditanam di tanah, lempari batu sampai mati. Rojam. Itu ada ayatnya. Tapi antum dapatin nggak di Quran? Nggak ada. Tapi hukumnya berlaku. Nah ini makna illa masya Allah. Ayatnya berlaku, tapi di Quran, di mushaf yang kita baca nggak muncul. Nah ini artinya di illa masya Allah. Oke ya, ini mana keduanya. Kalau yang tadi pertama, kecuali Allah menghendaki, ternyata hafalan Quran masih. Mana kedua, illa masya Allah, kecuali yang kemudian dinasakh, yang kemudian dilupakan. Oke ya. Kemudian tadi Al-Qiyamah ya, ayat 16 sampai ayat 17. Kita belum ya Al-Qiyamah. Oh masih jauh ya. 29. Ini baru separuh 30 ya. Kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ay ya'lamu ma yajharu bihil ibad wa ma yakhfawnahu wa ma yukhfunahu min aqwalihim wa af'alihim, atau wa ma yakhfawnahu atau yukhfunahu. Akhfa yukhfi. Kalau yakhfa sama juga maknanya. Jadi sesungguhnya Allah mengetahui yang jahar, yang terang-terangan, yang nyata, yang nampak, yang konkret, maupun yang tersamarkan, tersembunyi, yang abstrak. Allah semuanya tahu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya,
Artinya falatan sa illa masya Allah. Tidak mungkin Nabi kita Muhammad SAW lupa. Kenapa? Allah tahu. Allah Maha tahu. Kalau dia lupa pasti diingatkan. Karena Allah Maha tahu al-jahr wa ma yakhfa. Ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Kalau kita maknai secara mandiri, secara sendiri, Allah itu Maha tahu yang jahar maupun yang wa ma yakhfa. Antum nyatakan Allah tahu. Antum umpetin Allah juga tahu. Sepandai apapun antum menyembunyikan, nggak bakal lepas dari penglihatan Allah. Antum boleh menyembunyikan dari aneh, dari saya, tapi Allah Maha tahu. Gitu ya. Antum menyembunyikan dari teman antum, teman nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Jadi mau disembunyikan kayak apapun, Allah Maha tahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Antum dalam keadaan ramai, terang-terangan dilihat orang, antum melakukan apa? Ketika antum sepi sendiri, antum melakukan apa? Allah juga tahu. Gitu ya. Nah, ini kalau bicara yang sembunyi-sembunyi itu, di antara tanda orang ikhlas itu, ya, tanda orang ikhlas. Apa tandanya? Ketika dalam keadaan sepi, semangat amalnya. Ketika dalam keadaan terang-terangan, semangat juga. Tapi dalam keadaan sepi lebih semangat. Itu tanda orang ikhlas. Jangan dibalik. Ketika sepi, males. Kalau ramai, semangat. Kalau sholat bareng-bareng, masya Allah khusyuknya. Kalian sholat sendiri, masya Allah cepatnya. Itu salah satu tanda. Sampai ini sholatnya ikhlas apa enggak sih ya? Baik kalau bareng-bareng, ya masih bagus sih ya. Masih mau bareng. Tapi alangkah baiknya ketika sendiri akan lebih semangat. Jadi kalau malam, masya Allah, panjang yang dibaca, lama sholatnya. Kalau ketika bareng-bareng, pendek dibaca, karena menyenangkan jamaah. Gitu ya. Ngimamin al-ikhlas sama an-nas itu aja. Seneng kan jamaahnya? Cepet pulang gitu kan. Baik. Jadi intinya Allah Maha tahu apa yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang konkret ataupun yang abstrak. Yang kita lakukan dengan fisik kita atau yang tersembunyi di dalam hati-hati kita. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Apapun kata-kata yang antum lontarkan, Allah Maha tahu. Allah juga Maha tahu dengan apa yang kalian sembunyikan. Al-Anbiya ayat 110. Oke. Jadi tadi itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jangan khawatir Muhammad. Quran gak akan lepas dari dirimu. Allah kawal terus. Karena ilmu Allah itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmat yang sangat besar. Nikmat berikutnya wa nuyassiruka lil yusra. Kalau untuk pribadi Rasulullah SAW, kami mudahkan engkau lil yusra kepada kemudahan. Maksudnya apa ini? Ay nusahilu alaika af'alal khairi wa aqwalahu. Jadi aku mudahkan engkau wahai Muhammad
untuk melakukan amal-amal kebaikan. Artinya apa? Nabi dapat Quran, Nabi dapat wahyu, Nabi dapat ilmu, dan itu bisa dipraktekkan oleh Nabi. Ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sama kayak kita. Kalau kita bisa baca Quran, bisa hafal, bisa ngerti, udah diamalkan. Itu nikmat seperti yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena susah. Banyak orang hafal Quran, tapi perbuatannya jauh dari Quran. Artinya apa? Jauh dari Quran dengan kehidupan sehari-harinya. Kalau Nabi enggak, wa nuyassiruka lil yusra. Menyampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini makna kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya ya. Quran didapat, amal sesuai. Jadi ilmu plus amalnya. Ada bab dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum menyampaikan dan sebelum menjalankan. Artinya berbicara, berbuat, dasarnya ilmu. Nabi sudah dapatkan itu. Sanuqri'uka itu Quran. Terus wa nuyassiruka lil yusra itu pengamalannya. Gitu ya. Makanya Nabi itu dapat nikmat yang besar. Makanya Nabi itu saat malamnya nggak pernah berhenti. Kenapa? Syukur. Gimana nggak syukur? Nikmatnya tidak bertepi. Nikmatnya nggak bisa dihitung. Nikmatnya nggak bisa disebut karena saking banyaknya. Oke ya. Atau dimaknai wa nuyassiruka lil yusra ay fala nusyi'u laka illal aisar. Artinya syariat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang akan diberikan, disampaikan pada umatnya, ini syariat yang mudah. Syariat yang mudah, murah meriah. Wah, mudah murah meriah. Loh kok mudah murah meriah itu gimana? Antum pernah dengar hadis itu kan? Setiap hari, setiap matahari terbit, anak Adam itu dengan sendi-sendinya, berapa sendinya? 360. Itu ada kewajiban bersedekah. Ingat hadisnya kan? Di hadis Arba'in ada itu ya? Agak lupa saya. Ada ya? Intinya setiap matahari terbit, anak Adam itu ada kewajiban untuk bersedekah. Sedekah itu bukan bagi duit. Antum baca tasbih, antum baca tahmid, antum baca tahlil, takbir, semua itu sedekah. Antum bantu orang, sedekah. Gampang nggak berbuat baik? Gampang. Hanya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Murah nggak? Murah ya? Murah kan? Murah, nggak modal kan? Modalnya dikasih siapa? Dikasih Allah, modal mulut ya. Gampang nggak? Jadi mudah, murah, meriah. Artinya apapun bisa kita lakukan. Ada orang lagi mau ngangkat barang nggak bisa, antum angkatin. Barangnya banyak, antum bantuin. Jadi mudah berbuat baik kita. Ketika di jalan ada barang yang mengganggu, duri kah, kaca kah, apalagi ya, besi kah, batu kah, antum singkirin.
wa imatatul adza 'anit thariq. Sedekah itu murah enggak? Antum punya biji kurma, terus antum tanam, tumbuh, sedekah bukan? Murah enggak? Muncul biji kurma, dibuang orang, antum ambil, tanam, kembang, jadi pohon kurma yang bernaung di situ, ada burung nengkring di situ, ada buah yang kemudian keluar, dilihat orang juga senang, terus membuat lingkungan jadi hijau. Murah nggak sedekahnya? Murah. Walaupun itu nanti bertahun-tahun ya, setelah 5 tahun, setelah 6 tahun, setelah 7 tahun, itu kan panjang gitu. Yang penting antum punya kontribusi di situ. Di Islam itu mudah. Jadi wa nuyassiru kalil yusra. Makanya Nabi diutus bil hanifiyatis samha, agama yang lurus dan agama yang mudah. Antum senyum terus ketemu orang, jangan sendirian loh ya. Jangan anggap itu bukan sedekah. La tahkiranna minal ma'ruf. Jangan dianggap itu remeh. Jangan dianggap itu bukan sebuah yang ma'ruf. Walau antal akhaka biwajhin talqin atau talikin. Walau antum bertemu dengan sahabat antum dengan muka yang berseri-seri, yang cerah, yang ceria. Tapi kalau antum datang dengan merengut, orang kan mikir negatif kan. Yang aslinya pusing tambah pusing. Itu ngapain orang? Yang semrawut ketemu orang semrawut tambah semrawut itu. Tapi kalau antum senyum, orang lagi ada masalah, lihat muka antum seneng, alhamdulillah, langsung masalah tuh kayak terurai satu. Ya, iketannya lepas satu. Kenapa? Masya Allah senyumnya manisnya gitu. Senyumnya tuh ikhlas, tulus. Langsung iketan yang 3 langsung plus hilang semua. Masalah terurai. Langsung ting muncul ide. Idea ya. Muncul fikrah. Tapi kalau antum merengut ketemu temannya, dia pusing tambah pusing. Makanya Nabi itu setiap ketemu sahabat nggak pernah wajahnya murung tuh, nggak pernah. Nabi itu ketemu sahabat, ya Allah kalau lihat Nabi itu kok senengnya bukan main. Makanya rindu ketemu Nabi. Kita walaupun nggak ketemu tapi sangat-sangat rindu. Dan selalu ya Habibi ya Muhammad, ya kan? Yaitu kerinduan kita kepada Nabi SAW. Kenapa? Nabi itu sanukri'uka falatansa dan wa yassiruka lil yusra. Kita ingin menjadi rombongan beliau, masuk dalam kafilah beliau, umat beliau yang dalam rombongan beliau, yang dibanggakan yubahi bikumul umam, yang dibanggakan di hadapan umat-umat yang lain, menjadi umat wasato, umat yang tengah-tengah, yang moderat, bukan umat yang intoleran, bukan umat yang bikin susah, tapi suka bikin solusi, suka membeli jalan keluar. Itu Masya Allah. Gampang nggak begitu ya? Jadi kehadiran kita itu jadi solusi. 2 ayat. 3 ya? 3 ayat. Baik. Jadi maka itu nikmat yang besar untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus nikmat untuk kita semua. Al-Quran sampai kepada kita dengan lengkap karena siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini menjadi nyata di hadapan kita
Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita nggak cinta Nabi? Baik, ya semoga Allah karunikan Quran di hati-hati kita dan sekaligus kita bisa mengamalkan isinya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa lafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.